Shalom semua. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Saudara, kita mau living under His anointing. Amin. Siapa yang mau? Amin. Haleluya. Ya. Tapi ada banyak syarat-syarat dan apa yang harus dilakukan. Bukan hanya sekedar kita terima urapan begitu saja. Ada banyak yang harus kita lakukan. Ya. Hal ini sudah sering disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan ya, yang di menara doa ini, yang menyampaikan tentang living under His anointing. Dari siapa saja yang barusan sudah menyampaikan? Siapa yang sudah pernah menyampaikan tentang Saul dan Daud? Siapa? Ya, haleluya. Saul dan Daud semua sudah disampaikan ya. Nah, ada perbedaan. Ya, memang di sini saya mau lebih menyampaikan kepada saudara supaya nanti saudara bisa menyampaikannya lebih lagi. Ada perbedaan memang antara Saul dengan Daud. Ya. Pada saat Saul diurapi berbeda sekali. Ya. Ya. Kita coba buka terlebih dahulu dalam 1 Samuel 10. 1 Samuel 10 ayat 1 saja. Ya, 1 Samuel 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Dituangnyalah ke atas Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. Dan kau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri." Amin. Hari itu Samuel diperintahkan Tuhan untuk mengurapi Saul, ya. Dan Samuel sudah melakukannya. Ya. Kita baca lagi di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-12. 1 Samuel 16 ayat yang ke-12. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ya. Saudara, di sini kita melihat ada perbedaan antara Saul dengan Daud. Yang mengurapi sama, yaitu Samuel, nabi Tuhan, yang diperintahkan Tuhan untuk mengurapi Saul, ya. Tetapi yang beda adalah ketika Samuel mengurapi Saul, ia mengambil buli-buli berisi minyak. Ya, buli-buli ini berupa seperti vial, seperti botol, seperti itu. Ya. Namun ketika Samuel mengurapi Daud, di sini Tuhan perintahkan adalah dengan mengambil tabung tanduk. Ya, tabung tanduk. Saudara tahu tanduk dari binatang apa itu? Domba, tanduknya yang bisa melungker seperti itu dan bisa menampung minyak. Ya, dan ditaruh di situ minyak dan sama-sama dituangkan, diurapi kepada orang yang diurapinya. Pada saat itu adalah Daud yang diurapi oleh Samuel. Nah, dengan adanya perbedaan dari pengurapan ini, ya, yang Saul diurapi dengan buli-buli berisi minyak, yaitu botol minyak, ya, diurapi seperti itu. Dan ketika Samuel mengurapi Daud, dia diperintahkan memakai tanduk, tabung tanduk, bukan pakai buli-buli, tapi tabung tanduk. Ya. Ada arti yang berbeda antara buli-buli dengan tabung tanduk. Ya. Kalau itu buli-buli ada seperti buli-buli itu kayak
botol kecil seperti itu ya, dengan tabung tanduk. Nah, saudara pasti pikir, kenapa pakai tanduk? Kenapa nggak pakai botol aja seperti ini? Daripada saat pengurapan seperti itu, memang ada artinya berbeda. Ya. Pada saat Samuel diperintahkan untuk mengurapi Saul, saat itu Tuhan sebetulnya tidak menghendaki adanya raja. Ya. Sebab Tuhan sendiri menghendaki dia sendiri adalah raja daripada bangsa Israel itu. Tetapi karena amarah, karena rakyat ini begitu emosional, begitu merasa, aku butuh raja, aku kepingin raja, seperti itu. Ya. Oleh karena itu Tuhan, di situ pernah terjadi, Samuel pun merasa marah kenapa rakyatnya seperti ini. Ya. Tapi Tuhan katakan, mereka tidak menolak kamu, tapi mereka menolak aku. Baiklah kamu urapi orang yang aku pilih. Tetap Tuhan memilih. Tetapi ketika Tuhan mengurapinya dengan buli-buli. Buli-buli di sini menunjukkan adalah suatu penghakiman. Ada maksud penghakiman, ada maksud tujuan penghakiman ketika mengurapi dengan buli-buli seperti minyak itu, ada suatu muatan adalah ini ada dosa harus dihakimi, harus diminyai dengan dari minyak yang dari buli-buli itu. Maksudnya di situ. Karena dasar dari ditunjuknya Saul adalah karena bangsa ini menolak Tuhan. Dasar ditunjuknya Saul adalah karena bangsa Israel menolak Tuhan sebagai rajanya. Dan Tuhan mengizinkan itu dengan dipilih Saul. Tapi dia sudah dengan buli-buli. Pasti dengan buli-buli diberikan. Karena mereka menolak aku, berarti ada penghakiman. Karena bangsa ini sudah menolak Tuhan. Tapi Tuhan izinkan. Biarkanlah mereka. Ya. Dan ketika diketahui bahwa setelah itu, betul. Ya, Saul diurapi, tapi memang Saul ini walaupun sudah dipilih Tuhan, ya, tetapi di tengah keadaan hati bangsa yang memberontak, hati bangsa yang sudah tidak mau diatur oleh Tuhan, tidak mau memiliki raja yang tidak bisa kelihatan. Mereka mau memiliki raja yang bisa dilihat. Nah, maka dengan dasar demikian, itu ada suatu spirit, ada suatu roh yang menolak daripada Tuhan. Dan roh itu kepingin melihat wujudnya raja. Tentunya melihat penampilan raja. Dengan demikian Tuhan memilih orang yang menurut mereka adalah pantas dianggap sebagai raja. Yang gagah, yang ganteng, yang tinggi. Dikasih, nih rajamu, dikasih. Karena mereka hanya mau melihat wujud raja yang bisa dilihat. Selama ini mereka dituntun oleh raja yang tidak bisa mereka lihat. Mereka mau raja yang bisa dilihat. Nah, ini sekarang rajamu yang bisa kau lihat. Nih pasti mereka akan melihat juga perawakan yang luar biasa, yang ganteng, yang gagah. Dan dipilihlah Saul demikian. Tetapi dengan pengurapan dari buli-buli penghakiman. Akibat penolakan daripada Tuhan. Dengan ketika adanya roh penolakan seperti itu, sampai akhirnya Saul pun ditolak oleh Tuhan. Akibatnya apa? Karena apa? Ada muatan sombong. Ketika ia sudah diurapi, dia jadi sombong. Dia jadi lupa bahwa dia adalah dari suku yang paling kecil. Pertamanya dia berkata, aku ini siapa? Paling kecil, gak ada. Tapi begitu menerima pengurapan itu, dia jadi raja, dia lupa. Ya. Kadang-kadang pengurapan itu membuat orang itu bisa lupa kita berasal dari mana. Ya. Saul lupa kalau dia juga pertama berkata, aku ini dari suku yang paling kecil, siapa aku? Tapi kenapa? Kemudian dia tidak mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Saul melihat, wah ini rakyat banyak banget,
sudah melihat aku, sudah melihat sekarang penampilannya seperti ini, dan dia sudah menjadi raja. Ada kuasa, ada otoritas. Dengan demikian dia mulai berjalan tidak di bawah pengurapan Tuhan. Dia berjalan dengan emosinya sendiri, dia berjalan dengan ambisinya sendiri. Keluarlah dia sehingga dia tidak taat atas perintah daripada Tuhan. Dengan dia melaksanakan apa? Korban bakaran. Dan Tuhan menolak Saul. Kemudian setelah itu kita ngelihat tadi bahwa Daud diurapi dengan tabung tanduk. Tabung tanduk, horn, tanduk. Apa ini? Saudara, kalau yang pernah ikut pelajaran tabernakel pasti tahu. Mezbah itu selalu ada tanduknya 4. Nah, pasti lupa. Pasti lupa. Apa arti dari tanduk-tanduk itu? Tanduk ini berbicara, salah satunya adalah power, juga berbicara juga blessing, tentang berkat. Daud disuruh Samuel disuruh mengurapi Daud dengan tabung tanduk, bukan dari buli-buli lagi. Berarti saat yang kedua setelah Tuhan menolak Saul, dia tetap harus mengangkat raja. Tapi sekarang yang dia angkat caranya dengan in his way, dengan caranya dia. Dia memilih sendiri orang yang dia sukai. Memangnya Saul bukan pilihan Tuhan? Tuhan pilih. Tetapi yang meminta adalah rakyat. Yang meminta adalah bangsa Israel itu. Perbedaannya demikian. Kemudian setelah itu Tuhan tolak sendiri. Nah, Tuhan sekarang, aku harus meneruskan, harus memberikan satu raja yang aku pilih. Dan yang dipilih ini bukan dari perawakan yang luarnya saja lagi. Seperti syarat daripada bangsa itu mau melihat secara fisik. Mau melihat secara fisik rajanya. Nah, sekarang Tuhan memilih raja yang dari roh. Bukan dari fisiknya. Yang rohnya dia sudah sepakat. Yang rohnya dia sudah sesuai dengan hatinya dia. Dan kemudian ketika Samuel disuruh ke rumah Isai yang memiliki banyak anak laki-laki, ya kan? Ya, menurut mereka sih yang cocok perawakannya yang tinggi-tinggi seperti itu, yang besar-besar seperti itu, yang gagah anaknya yang ganteng-ganteng dimajuin dulu semua. Akhirnya yang semuanya yang gagah ganteng itu ditolak semua. Ya. Tapi Tuhan pilih yang di dalamnya, yang cantik, yang elok, di dalamnya, yaitu apa? Manusia rohnya. Parasnya yang di dalam itu yang dicari oleh Tuhan. Dan Samuel pun sempat terkecoh. Karena dia dari penampilan Saul yang pertama, oh ini toh mungkin yang dipilih Tuhan yang gagah kayak gini. Kemudian ketika melihat yang lain gagah yang, oh ini pasti. Oh bukan itu. Oh ini pasti. Oh bukan itu. Oh ini pasti. Oh bukan itu. Dia mulai bertanya, mana lagi Tuhan? Ya ternyata masih punya anak satu lagi yang masih kerja. Kerjanya apa? Menggembalakan domba di padang, panas, bau, keringat, dipanggil, mukanya kena matahari tambah merah, mukanya tambah merah, keringatnya tambah banyak seperti itu. Sudah kotor kayak gitu seperti itu. Kemudian Tuhan berkata, ini dia. Dan Samuel mungkin bilang, hah yang benar? Ini orangnya. Inilah dia. Bangkitlah dan urapi dia. Sebab inilah dia. Raja yang kupilih. Dengan pengurapan dari tanduk. Blessing. Otoritas. Ada pengurapan yang turun atas Daud. Dan sejak saat itu dituliskan,
dan seterusnya. Sejak hari itu dan seterusnya apa? Roh Tuhan atas Daud. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Ya. Tidak ada itu terjadi pada saat Samuel mengurapi Saul. Yang ada pada saat itu Saul kepenuhan roh seperti seorang nabi. Ya, mungkin berbahasa roh seperti itu, seorang nabi. Atau dia profesai, dia bernubuat seperti itu. Tetapi tidak tertulis bahwa sejak saat itu berkuasa. Nah, ini berbeda. Berkuasa roh Allah atas Daud. Bila seseorang dikuasai oleh roh Allah, itu ada perbedaan dengan orang yang hanya sekedar menerima pengurapan. Pengurapan yang pertama kali yang diberikan, yang diturunkan, diberikan kepada Tuhan, kepada Daud. Dia langsung apa? Rohnya dia langsung berkuasa. Ya, berkuasa langsung dan seterusnya. Ya. Namun kita tahu, hal tersebut tidak menjadikan Daud langsung jadi raja. Ya. Rohnya berkuasa, roh Allah berkuasa. Untuk apa roh Allah berkuasa? Ya. Saudara mungkin berpikir kalau Saul langsung jadi raja. Tapi kenapa Daud tidak langsung jadi raja? Padahal Tuhan kan sudah nolak Saul. Ya. Di dalam pengurapan Tuhan selalu ada ujian. Selalu ada tes ujian. Walaupun Daud sudah mengalami banyak ujian di padang gurun ketika dia menggembalakan domba-dombanya, dia katakan dia melawan serigala, melawan beruang, ya, singa, ya. Tapi dia harus mengalami ujian-ujian lagi, terus lagi. Ya, salah satu contoh ujian yang dilalui dia adalah Goliat. Ya, bagaimana? Nyata nggak pengurapan Tuhan ketika dia melawan Goliat? Nyata sekali. Ya. Selama dia pengalaman di padang gurun, ketika dia mengalahkan segala binatang buas itu, tidak ada yang melihat. Ya, tidak ada yang melihat. Tetapi ketika dia disuruh Tuhan, maju sekarang. Siapa yang membuat Daud itu berani? Siapa yang membuat Daud itu berani menghadapi Goliat? Siapa? Yaitu pengurapan daripada Tuhan, itulah yang membuat dia berani. Ya. Selama itu dia tidak pernah maju. Ya. Pada saat itu dia mulai berani dan mulai berkata dia akan melawan itu Goliat. Ya. Bukan karena pengalamannya dia saja, tapi karena urapan daripada Tuhan. Ya, itu diuji. Ketika setelah dia mengalahkan Goliat, langsung seperti itu. Ya. Kemudian ketika dia mulai masuk di dalam istana, ya, berteman dengan anaknya Saul, Yonatan. Kemudian dia mulai ikut dalam pasukan, dia mulai ikut menjadi panglima perang semuanya. Ketika mulai banyak dia kalahkan tuh bangsa-bangsa. Dan ketika dia mendengar pujian itu gadis-gadis, kemarin disampaikan Mbak Budi, ladies itu mulai bersuara sorak-sorai memuji-muji Daud. Ya, Saul membunuh beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Nah, itu didengar Saul dan juga didengar oleh Daud. Ketika mendengar pujian yang begitu dari cewek yang cantik-cantik semuanya seperti itu, bagaimana dia? Apakah dia jatuh? Apakah dia langsung jadi sombong seperti Saul? Nah, terus diuji terus. Daud memang sudah menerima pengurapan, tapi tidak langsung dijadikan raja, karena Tuhan mau menguji dia. Kepada Saul Tuhan sudah uji, tapi Saul gagal total. Langsung Saul gagal pada ujian yang pertama. Tapi Daud pada ujian-ujian yang lain dia tidak gagal. Dia terus diuji. Dan Daud diuji apa yang pertama? Saudara, ketika saudara mau minta pengurapan, ujian yang pertama adalah tentang waktu. Ketika dia diurapi, datang sini, pulang sini. Dia pikir, ambil ngos-ngosan. Kamu diurapi jadi raja. Aku mau jadi raja sekarang. Ternyata enggak.
bajunya tetap baju biasa, yang kotor itu tetap itu. Ya. Sudah lama. Cuman dipanggil itu Saul, raja membutuhkan seorang pemain kecapi, pemain musik, gitar atau keyboard butuh tuh. Karena Saul itu ketika roh Allah sudah meninggalkan dia, maka roh iblis ada padanya. Dia mulai gila, mulai banting-banting tuh barang, mulai pokoknya kerasukan seperti itu. Dia harus ada orang yang memainkan kecapi. Ya, seperti itu. Dipanggillah Daud anak Isai ini karena dia suka main kecapi. Ya. Bisa main kecapi, kemudian dia datang. Nah di situ awalnya. Sedangkan dia sudah mendengar bahwa kamu diurapi. Kamu diurapi untuk menjadi raja. Sampai di situ dia melihat rajanya, ternyata rajanya gila. Ya kan? Kalau dia tahu aku sudah punya pengurapan, dia mainin asal, tambahin jadi gila. Tambah gila, mainin asal nih. Kuncinya atau apanya chordnya tambahin lagi, tambah mumet, tambah seperti itu, tambah jadi tambah gila. Biarin aja, biar cepet-cepet, biar aku cepet jadi naik raja. Dibikin lagu yang wah kayak gimana sampai Saul bisa banting-bantingin tubuh atau gimana. Bisa jadi seperti itu. Tapi tidak. Apa yang dilakukan Daud? Daud tetap memainkan lagu pujian dengan pengurapan dari Tuhan. Supaya raja ini kalem, tenang, tidak kerasukan seperti itu. Dia tetap dengan pengurapan dari Tuhan yang diurapi oleh Samuel itu dengan tabung tanduk itu. Dia main kecapinya dengan urapan itu sehingga orang ini yang kerasukan, yang kena iblis ini bisa tenang. Dan terus waktu yang pertama diuji waktu, terus diuji waktu. Ya. Ada kesempatan seperti itu ketika melihat Saul, dengar bahwa dia memenangkan banyak, ya, membunuh banyak orang. Sampai didengar oleh Saul dan Saul menjadi iri dan punya niat untuk membunuh dia. Dikejar lagi. Ya, waktunya gini. Kemudian yang kedua atas adalah firman, tentang firman Tuhan. Katanya aku mau dijadikan raja. Kok aku nggak dijadikan raja sekarang? Sudah waktunya molor, waktunya jauh. Katanya raja. Itu Nabi Samuel katanya mau mengurapi aku supaya aku jadi raja. Kenapa saya sekarang dikejar-kejar oleh raja? Dan kemudian sekarang raja itu ada di depanku. Aku bisa membunuhnya. Tetapi itu tidak dilakukannya. Dia pegang mana? Kalau dia melihat kenyataan ini di depan raja, dia bisa langsung membunuhnya. Ini adalah waktuku. Ini adalah waktuku untuk jadi raja. Saatku sudah tiba, ini waktuku jadi raja. Tidak. Tapi dia tetap pegang apa? Firman Tuhan. Ya. Dan terus diuji lagi. Yaitu apa? Sebagai hamba. Biar bagaimanapun posisi Daud dengan Saul raja dan Daud hambanya dia. Sebagai hamba diuji bagaimana bahwa kamu tahu bahwa raja ini sudah ditolak sama Tuhan dan kamu akan menggantikan raja ini. Tapi posisimu sekarang saat itu adalah masih hambanya dia. Apakah kamu tetap mau taat kepada raja ini? Apakah kamu tetap bisa menghormati raja ini? Diuji hati hambanya dia. Apakah kamu tetap berkata, ditanya, siapa kamu? Oh, aku yang akan menggantikan kamu. Itu jawab Daud, enggak kan? Akulah hambamu. Ketika Saul bertanya, siapa yang bicara? Ketika Daud mengambil puncak itu berkata-kata, siapa kamu? Aku yang akan gantikan kamu. Dia berkata demikian? Tidak, dia berkata akulah hambamu. Selalu berkata hamba. Diuji hati hambanya. Ya. Tapi tetap belum waktunya. Terus tambah dikejar-kejar. Dan sampailah Daud lari
ke padang gurun, lari ke padang gurun. Selain diuji sebagai hati hambanya itu, ketaatannya dia sebagai hamba, kesetiaannya dia sebagai hamba Tuhan dan hamba daripada raja ini yang seharusnya dia yang menggantikan, tapi dia harus setia. Diuji dan Tuhan melihat dia lolos. Dan sekalipun sampai dikejar-kejar masuk ke padang gurun. Nah, di situ adalah ujian yang keempat, adalah padang gurun. Dia harus tinggal. Yang selama ini dia tinggal di istana, sekarang dia diusir, dia keluar dan dia harus tinggal di padang gurun. Berantara tidak ada tempat berteduh, dia tinggal di padang gurun. Menghadapi panas seperti itu, dia kelaparan mungkin. Mengalami kelaparan juga. Dia mengalami kelaparan. Ketika dia melarikan diri bersama dengan orang-orangnya, dia sempat mengalami kelaparan. Sampai dia minta roti di rumah imam, seorang imam. Mengalami apa? Kesengsaraan, padang gurun. Itu kesengsaraan. Seseorang yang sudah diurapi Tuhan harus mengalami kesengsaraan, harus masuk ke dalam padang gurun. Kalau orang yang diurapi Tuhan tidak mau masuk padang gurun, tidak mau masuk dalam kesengsaraan, pengurapan itu tidak akan berlanjut. Dia harus keluar dari istana dan pergi ke padang gurun. Nggak enak padang gurun. Siapa yang pernah ke padang gurun? Panas ya, nggak mau ya. Padang apa? Rumah padang batu. Ya. Terus apa lagi? Setelah di padang gurun, dites, ternyata dia tetap, hatinya tetap tidak berbalik, tetap setia, tetap. Ya. Terus diuji lagi sama Tuhan. Tetap terus, kalau saudara baca itu terus, waktu itu dikejar terus sampai di mana saja dikejar, sampai di mana saja dikejar. Ya. Setelah masuk padang gurun diuji lagi kesabarannya dia. Sabar nggak kamu? Nggak sabar. Kan aku sudah diurapi Tuhan. Kenapa Tuhan nggak bunuh saja tuh raja ini? Kenapa nggak langsung? Tapi Daud tetap sabar. Sabar menantikan waktunya Tuhan. Dia sabar terus-terus. Bahkan sampai 2 kali Daud membiarkan Saul hidup. Di situ dia diuji, sabar nggak kamu? Orang yang harus kamu gantikan itu ada di depanmu dan nyawanya tinggal gini aja, habis dia dan kamu naik tahta. Tapi dia sabar, ya, sabar, ya, sampai terus. Ya. Bahkan ketika dia sudah mulai sabar seperti itu semuanya, akhirnya sampai dia, akhirnya juga kehidupan dia juga mulai berkembang, punya istri, punya anak, ya, punya tentara, punya orang, walaupun dia belum naik di tahta itu, tapi dia sudah mempunyai itu. Punya kekayaan, punya harta yang banyak, diberkati Tuhan. Ya. Tapi suatu ketika itu semua habis. Ya, ketika dia berada di Siklag, pada saat itu dibakar habis. Semuanya habis. Ya. Barang-barangnya dibawa dan istri dan semua anaknya dibawa semua. Habis. Kalau saudara mulai masuk di ujian yang ke-6, ini adalah frustasi. Sampai ke ujian titik kamu frustasi. Semuanya habis. Barang-barangmu akan dihabiskan. Semuanya yang kamu punya akan dihabiskan. Kamu akan masuk di tes ini. Kita buka dalam 1 Samuel 30. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai di Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua muda, telah ditawan mereka.
dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring kesekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ini frustasi, saudara. Engkau akan, ketika kalau engkau mau diurapi Tuhan, akan dibawa ke satu tes di mana engkau frustasi. Nangis sampai tidak kuat lagi nangis. Pernah enggak saudara nangis sampai tidak kuat lagi nangis? Sampai air mata sudah habis, nggak ada lagi, tapi tetap menangis. Ini Daud mengalami frustasi. Diuji, gimana kamu tetap frustasi enggak? Ketika semua habis, yang mana dia mendapat berkat itu semua, tapi semua itu habis. Frustasi enggak? Nah, kalau orang mau menerima pengurapan akan sampai di sini. Dan Daud diuji terus. Frustasi enggak dia? Nangis Daud dengan rakyat dengan suara nyaring. Pernah enggak suara nangis dengan nyaring? Paling seperti itu aja. Nyaring itu kayak gimana? Sampai enggak kuat nangis lagi. Karena apa? Semuanya habis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Jadi dia mengalami suatu peristiwa, satu momen di mana itu menghimpit dia, membuat dia frustasi enggak? Rakyat nih mau melempari dia batu. Saul juga pernah mengalami itu, katanya, oh rakyat sudah marah, rakyat sudah ini. Tapi apa yang dia lakukan? Dia langsung keluar dari jalur pengurapan Tuhan. Tapi Daud mau dilempari batu dan membuat dia frustasi. Gimana nih? Lebih baik aku bunuh itu Saul, jadi aku jadi raja, atau bagaimana? Tetapi apa yang dilakukan Daud? Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia tidak bergaul dengan orang, tapi dia bergaul dengan Tuhan. Di tengah titik frustasi itu, dia bergaul dengan Tuhan. Saudara, siapa yang pernah mengalami frustasi? Harus. Kalau engkau nggak mengalami frustasi, nggak mungkin. Karena itu adalah ujian. Tetapi bukan berarti engkau tinggal dan stay di dalam frustasimu itu. Amin. Daud tidak mengizinkan itu. Dia frustasi ketika kejepit semua mau melempari dia batu. Dia berteriak, bisa seperti itu. Dia frustasi seperti itu. Tapi dia tidak berhenti. Kalau teriak terus nangis terus nggak ada guna. Tapi dia apa? Bangkit dan dia menguatkan dirinya kepada Tuhan. Dan dia lalu memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang. Dia bergaul dengan Tuhan. Di tengah frustasinya dia tidak bergaul dengan frustasinya. Tapi dia bergaul dengan roh Allah. Dia bergaul dengan Tuhan. Dan dia bertanya, apa yang harus aku lakukan? Aku harus mengejar? Bisa kususulkah? Atau aku harus bagaimana? Dan Tuhan berkata, kejar. Maka dia mengejar. Dia tidak tinggal diam di dalam frustasi. Suatu saat saudara, sekalipun kau diurapi Tuhan, kau akan mengalami frustasi. Itu terjadi saudara. Semua hamba Tuhan mengalami frustasi itu. Ya. Tetapi jangan tinggal di situ. Daud tidak mau tinggal di situ. Dia bangkit
Dan dia bergaul dengan Tuhan. Ya. Dan di sini dia belajar, diuji. Kamu mau apa? Menjadi lemah? Ya. Atau mau menguatkan dirimu? Nah, ini ujian yang kedua. Ketika engkau mengalami ujian frustasi, biasanya engkau langsung berkata, sudah, aku give up aja deh, nyerah deh, ya, sudah nyerah. Tapi ataukah kamu menguatkan dirimu? Ini diuji. Seorang hamba Tuhan yang diurapi akan ditaruh di tempat yang seperti ini, di mana momen ini membuat kamu menjadi lemah kekuatanmu, atau kamu menjadi memperkuat imanmu kepada Tuhan. Ini ujian bagi Daud. Dia pada saat itu juga langsung mendapat ujian tes ini. Ya, bergaul dengan Tuhan, frustasi. Tapi apakah kamu mau tetap tinggal di dalam kehancuranmu? Atau kamu mau fokus kepada firman Tuhan? Bertanya kepada Dia. Ya. Nah, setelah itu apa yang dia lakukan? Pergi dia, kemudian bersama-sama dengan dia sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di sana di belakang berhenti sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang, berkurang. Bukan 600 orang tapi 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti lalu dia makan. Kemudian mereka memberi dia minum dan memberikan kepadanya sepotong kue arah, kue kismis. Dan setelah dimakan dia segar kembali. Tetapi tidak, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari. Kemudian setelah itu, saya tidak baca terus ya. Akhirnya mereka, ini ayat 16. Ia menunjukkan jalan kepada Daud ke sana. Dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan, minum, mengadakan perayaan karena jarahan yang besar. Ini adalah mereka yang menjarah barangnya Daud, semuanya orang-orang yang telah dirampas mereka dari tangan Filistin dan tanah Yuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya yang dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing, domba, lembu, dan semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Ya. Ujian yang selanjutnya, yang ke-8 adalah, mau nggak kamu masuk dalam peperangan? Warfare, peperangan. Ya. Harus mau masuk di dalam peperangan. Berperang melawan apa? Melawan roh-roh di udara. Berperang, mau berperang nggak kamu? Mau masuk nggak dalam peperangan? Karena banyak orang tidak mau masuk dalam peperangan. Maunya yang enak, tanpa peperangan aku harusnya sudah dapat. Tapi pengurapan ini dari Tuhan untuk menjadikan dia raja, dia harus mau masuk dalam peperangan. Warfare, dia harus mau. Dan ketika dia masuk dalam peperangan, dia harus apa? Berdoa. Dia bergaul, bertanya kepadanya. Ya. Setelah itu akhirnya dia mendapatkan semuanya. Ya. Dia mendapatkan semuanya. Ya. Dan dibawa balik semuanya. Akhirnya dia kembali dan dia mendapatkan semuanya itu. Ya. Tapi kok dia belum jadi raja? Ya. Kenapa dia belum jadi raja? Ya. Padahal kurang sedikit lagi. Setelah itu ada kabar tentang Saul yang bunuh diri. Ya. Bunuh diri. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Apakah dia langsung bersuka cita ketika mendengar kabar Saul
mati? Tidak. Ya. Nih kita buka 2 Samuel 1. Setelah Saul mati dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Siklag, maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, dari manakah engkau? Jawabnya, aku lolos dari tentara Israel. Bertanyalah pula Daud kepadanya, apakah yang terjadi? Coba ceritakan padaku. Jawabnya, rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan anaknya juga mati. Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya, bagaimana kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan anaknya sudah mati? Orang muda yang membawa kabar berkata kepadanya, kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa. Maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku lalu memanggil aku, dan aku berkata, ya tuanku. Ia bertanya kepadaku, siapakah engkau? Jawabku padanya, aku seorang Amalek. Lalu katanya padaku, datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa. Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pada lengannya, dan inilah dia aku bawa kepada tuanku. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis, berpuasa sampai matahari terbenam, karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Adakah Daud langsung pesta pora bersorak-sorai? Oh haleluya, puji Tuhan, akhirnya, ya kan? Nah ini dia waktu yang kutunggu, ya kan? Tidak, tapi dia mengoyakkan pakaiannya dan dia meratap menangis. Kenapa bisa begitu? Karena dia harus masuk ke dalam ujian visi. Dia harus bisa melihat jauh ke depan. Ketika dia diurapi oleh Tuhan, dia harus diuji. Kamu sebagai raja harus bisa melihat jauh ke depan. Sekarang kalau kamu mendengar berita tentang hal ini, Raja Saul yang dulu juga disukai oleh rakyat, ya, kemudian mati, kemudian kamu bersorak-sorai, kamu harus lihat visi itu. Bagaimana rakyat memandang dirimu? Dia harus lihat masuk visinya. Visiku aku jadi raja, bukan di golonganku ini yang kecil ini saja. Visi yang Tuhan berikan Daud menjadi raja adalah semua Yehuda dan Israel, semuanya. Bukan kaum yang ikut dia 600 orang itu, bukan. Jadi dia harus jauh melihat sana, ujian visi itu. Kalau dia mendengar itu, aku bersuka cita jadi aku raja. Dia hanya jadi raja antara dari 600 orang ini saja. Sedangkan bangsa Israel masih meratap karena Saul rajanya. Kalau dia tidak meratap, kalau dia tidak mengoyakkannya, dia bersuka cita, maka bangsa Israel tidak akan menerima dia sebagai rajanya. Karena mereka tetap menganggap Saul adalah rajanya. Seorang yang diurapi Tuhan harus masuk ke dalam ujian visi. Harus bisa melihat jauh ke depan. Bukan yang sesaat aja. Sesaat ini kamu kayaknya mengalami hal yang gak enak. Sesaat ini kamu mengalami yang sesuatu yang ini. Tapi harus bisa melihat jauh ke depan. Apa visi yang Tuhan berikan? Dan Daud, visi dari Tuhan kepada Daud bukan raja yang kecil, tapi raja seluruh Yehuda dan Israel. Kalau saat itu juga dia bersorak-sorai, dia menyatakan sekarang aku raja, siapa yang mau mengikut dia? Hanya 600 orang itu saja yang mengikuti dia. Sedangkan rakyat bangsa Israel tetap berkabung akan Saul. Lolos dia ujian tes visi. Dia bisa melihat ke depan. Aku tidak
akan mengambil kesempatan dalam hal ini. Aku menunggu karena aku tahu visiku tuh di sana, yang besar di sana, bukan yang kecil ini. Inilah yang harus dilalui oleh Daud ketika dia baru sekali diurapi oleh Nabi Samuel dengan tabung tanduk. Ada arti yang beda dengan buli-buli, karena dia harus masuk ujian yang banyak ini. Sampai akhirnya, kalau dia memang sudah diurapi dengan tabung tanduk, yang arti adalah power, authority, and blessing itu akan turun akan dia. Tapi dia harus mengikuti tes itu semua, harus lolos. Dan akhirnya masuklah ke ujian yang terakhir, yaitu promotion test. Dia sekali lagi akan dipromosikan. Saudara minta promosi. Ketika kamu dipromosi, kamu bisa sombong gak? Kalau sombong bisa jatuh. Ya. Oleh karena itu butuh apa? Pengurapan lagi. 2 Samuel 2. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku harus pergi? Firmannya, ke Hebron. Saudara tahu jelas ini, komunikasi antara Daud dengan Tuhan itu jelas loh. Jelas banget. Tanya dijawab, tanya dijawab. Amin. Apakah ini hanya berlaku pada saat ini, perjanjian lama? Tidak, saudara. Kalau engkau bertanya kepada Roh Kudus, engkau akan dijawab langsung. Dijawab pertanyaan, engkau bertanya, apakah aku harus pergi ke sana? Ke salah satu kota Yehuda? Firman Tuhan, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Jawabnya ada, ke Hebron. Jelas sekali. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringinya, masing-masing dengan rumah tangganya, dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Yang keempat ini lihat, karena dia tadi ya, tunggu waktunya Tuhan, lolos, pegang firman Tuhan, tetap pegang firman Tuhan. Kemudian sebagai seorang hamba, dia diuji, bahkan diuji bagaimana kamu kesetiaanmu. Kemudian ketika dia masuk ke padang gurun, ya, menghadapi masalah, menghadapi penganiayaan, apakah kamu tetap terus percaya, tetap terus? Kemudian ketika menghadapi masalah tersebut, bagaimana kesabaranmu? Apakah engkau tetap sabar, menantikan, tetap mau dididik, tetap mau tunduk kepada Tuhan? Lalu ketika masuk di dalam suatu masalah, kamu mengalami frustasi. Sampai habis semuanya, segala sesuatu sudah habis, frustasi, nggak ada lagi. Istri anaknya tiba-tiba hilang semua, makanan rumah semuanya habis, tenanya frustasi. Mau tetap tinggal dalam frustasi itu? Ya. Mau tetap berada di dalam kelemahan itu? Discouragement? Atau mau encourage yourself? Daud menguatkan dirinya. Dia lolos masuk ujian yang ke-7. Dia tidak menjadi lemah, tapi dia menguatkan dirinya walaupun harus tertatih-tatih, walaupun sudah habis nangis habis-habisan. Dia kuatkan dirinya, iman percaya kepada Tuhannya, dan dia bergaul terus. Dia bertanya, bolehkah aku menyusul mereka ini? Bergaul terus, bergaul terus, bergaul terus. Dan ketika dikatakan kejar, perang, dia berperang. Perang di dalam doa, di dalam segala sesuatu dia perang. Warfare, masuk perang, layani dia perang. Ketika Tuhan berperanglah, perang. Dia masuk di situ. Ketika dia sudah bisa mengembalikan semuanya, merebut semuanya itu. Ketika juga raja itu yang harus dia gantikan itu mati, sudah tidak ada lagi. Apakah dia langsung, ini dia momen, this is the moment, ini kesempatanku? Tapi dia tidak.
Dia diuji, visimu gimana? Penglihatanmu seperti apa? Visionmu yang gimana? Yang sekarang ini atau yang besar? Dan ketika dia bisa melihat yang besar itu, maka dia masuk promosi. Maka dia dipromosikan. Dan lihat, kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Sekarang dia menjadi raja atas Yehuda. Bukan raja dari 600 orang itu saja, tapi dia menjadi raja atas Yehuda. Ini promosi, wah dipromosikan. Oh, aku sekarang sudah jadi raja. Aku sudah jadi raja. Sudah cukup aku dari raja. Ya. Apakah sampai di situ? Promosi akan dipromosikan terus sama Tuhan. Karena dia sudah menerima pengurapan dalam bentuk tabung tanduk, yaitu otoritas, blessing. Ya, di dalam pengurapan Tuhan ini, dia memberikan dirinya sebagai bejana yang diurapi. Dan ketika dia sudah diurapi menjadi raja atas Yehuda, dia tidak menjadi sombong. Dia tidak menjadi pongah. Dia tidak bergaya, oh sudah cukup kalau itu, tenang sudah, enak sudah seperti ini. Tidak. Ya. Kita buka dalam 2 Samuel 5. Lalu datanglah seluruh suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan, dan Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Kalau dia tidak mengikuti segala tes dari Tuhan, dia hanya memerintah gerombolannya dia saja. Tapi sekarang dia bisa memerintah apa? Yehuda, Israel. Kalau dia tadi waktu diurapi pertama dia nggak tahan. Dia mau buru-buru, aku sudah jadi raja. Aku sudah sampai di istana raja. Diundang raja untuk main musik, untuk main kecapi. Ini waktunya gua bunuh raja ini. Sudah beres kan aku jadi raja. Tapi dia tidak. Dia tunggu waktunya. Sampai ia diurapi 2 kali. Daud menerima pengurapan 3 kali. Makanya yang membuat perbedaan antara Saul dengan Daud adalah pengurapannya. Ketika Saul dia melaksanakan pembakaran korban, dia tidak layak melaksanakannya. Dia tidak bisa melaksanakannya. Tetapi Daud berbeda. Dia menerima pengurapan kustah. Dia menerima pengurapan imam, dan dia menerima pengurapan sebagai raja. Oleh karena itu ketika dia pada akhirnya dia harus memberikan korban bakaran, ya, yang di ini mari kita buka di dalam dua Tawarikh. Oh, 1 Tawarikh, 1 Tawarikh 21. 1 Tawarikh 21. Ya, ketika dia membuat perhitungan jumlah orang. Nah, ini ya. Berapa banyak orangnya. Kemudian dia harus ternyata Tuhan mendatangkan tulah atas bangsa Israel. Ya, saya tidak membaca cerita, saya sudah pernah menyampaikan ini. Langsung kita loncat ayat yang ke-22. Berkatalah Daud kepada Ornan, berikanlah kepadaku tempat pengirikan ini, supaya aku mendirikan di sini mezbah bagi Tuhan.
Baiklah, berikan itu kepadaku dengan harga penuh, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Jawab Ornan pada Daud, ambillah, dan baiklah tuanku raja melakukan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, aku berikan lembu ini untuk korban bakaran, eret-eretan pengirik ini untuk kayu bakar, dan gandum untuk korban sajian. Semuanya itu kuberikan. Tetapi berkata Raja Daud kepada Ornan, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya dengan harga penuh. Sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan, dan tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Maka Daud memberikan kepada Ornan sebagai bayaran tempat itu emas seberat 600 shikal. Lalu Daud mendirikannya di sana mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban dan korban keselamatan, dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada malaikat itu supaya dikembalikannya pedang ke dalam sarungnya. Pada waktu itu juga Daud mempersembahkan korban di sana ketika ia melihat bahwa Tuhan telah menjawab dia di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Jadi Daud walaupun dia raja, dia bisa membawa korban bakaran itu. Dia bisa melaksanakan korban bakaran itu. Karena dia menerima pengurapan imam dan raja. Berbeda dengan Saul. Ya. Sekalipun dia sudah menerima pengurapan dari pertama, dia tetap harus mengikuti prosedur dari Tuhan. Segala tes ujian itu harus dia lalui. Saudaraku semua pasti mau terima pengurapan dari Tuhan. Amin. Siapa yang mau? Sekali lagi, siapa yang mau terima pengurapan? Angkat tangan lebih tinggi. Saudara, engkau akan masuk dalam tes ujian. Nggak bisa enggak. Kalau nggak ada tes ujian berarti saudara tidak akan menerima pengurapan itu. Jangan seperti Saul, begitu dapat tes ujian langsung jatuh. Gara-gara apa? Sombong. Ya, kalau saudara sudah menerima pengurapan itu, saudara bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa saudara lakukan. Tapi ingat, itu bukan karena kamu, itu karena Tuhan. Oleh karena itu jangan menjadi sombong. Karena pengurapan itu akan hancur karena kesombongan. Kesombongan akan menghancurkan pengurapan. Saudara boleh diurapi berapa kali? 10 kali. Kalau Daud aja 3 kali, masa saudara 10 kali gitu loh ya kan. Ya. Tapi lihat, Daud jatuh dalam dosa, tetapi dia tidak menjadi apa? Sombong. Kita ditegur oleh orang, dia tidak mengeles, dia tidak berkata bukan salahku. Ya, kemarin disampaikan oleh Pak Budi di Ladies, gak rasa apa salah, siapa sendiri yang salah. Kenapa dia mandi di situ? Kata gitu Pak Budi berkata demikian kan? Ya. Tidak. Tapi Daud langsung, aku bertobat, aku minta ampun, aku berdosa kepada Tuhan. Dan itulah dia langsung apa? Bertobat. Nah, pengurapan itu stay ketika kita bertobat. Amin. Tapi ketika kita tidak bertobat, pengurapan itu keluar meninggalkanmu seperti Saul. Coba kalau Saul bertobat, Tuhan pasti tetap akan stay. Tapi ketika ditegur dia tidak mau mengaku, dia ngeles, dia alasannya rakyat yang ini segala macam. Dan tidak mau mengakui dengan segala kerendahan hatinya, tetap sombong. Bukan aku, bukan salahku. Ya. Tapi Daud langsung ngaku, iya aku berdosa, itu aku berdosa. Dengan segala kerendahan hatinya dia langsung mengakui, aku berdosa. Pertobatan itu membuat pengurapan itu tetap ada. Amin. Karena itu tetap setiap hari kita harus mau bertobat. Amin. Bertobat setiap hari minta ampun. Ampuni saya Tuhan, saya setiap hari minta ampun. Dari kemana hari ini minta ampun, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya kalau saya ada kesalahan di dalam melaksanakan tugasmu, perintahmu di menara ini. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Ya. Kalau kita gak mau minta ampun, gak mau terbuka untuk teguran Tuhan, maka pengurapan itu tidak akan bisa tinggal selama-lamanya. Seperti Daud, saudara.
beda banget dengan Saul. Amin. Ya, kita belajar hari ini dari seorang Daud. Ya, memang kemarin sudah saudara banyak yang sampaikan tentang hal ini. Tapi mungkin hari ini saya dapat lebih dalam lagi untuk saudara. Ya, kita tidak akan bisa pergi lebih tinggi lagi kalau kita tidak mau lebih dalam lagi, saudara. Saudara gak akan bisa mencapai posisi yang lebih tinggi lagi selama engkau tidak mau lebih dalam lagi dalam Tuhan. Kalau itu tujuanmu ke atas, kamu harus lebih dalam lagi dalam Dia. Daud tujuannya di tahta, tapi dia mau merendahkan dirinya di dalam. Yang mana kedalaman itu membawa dia sampai naik ke tahta itu. Amin. Mari saudara, kalau kita mau living under His anointing, kita mau lebih dalam lagi kepada Tuhan. Lebih dalam lagi kepada Tuhan. Bukan lebih dalam secara biasa saja, tapi lebih dalam sungguh di dalam roh. Bukan kita mengejar promosi itu. Jangan kau mengejar promosi itu. Kalau kau lebih dalam di dalam Tuhan, kau lebih dalam bergaul dengan Roh Kudus, kau lebih dalam terus, maka promosi itu datang sendiri kepadamu. Jangan kejar cari promosi, tapi kejar Tuhan, kejar Roh Kudus. Seperti Daud, dia terus mengejar hadirat Tuhan, dia mengejar perkenanan Tuhan. Maka itu semua promosi datang. Lihat, yang mendatangi dia tua-tua Israel datang sendiri kepada dia. Dia tidak mendatangi, tuh rajamu udah mati kan, gue jadi raja dong. Enggak lagi, enggak ngomong kayak gitu dia. Iya kan? Tapi mereka yang datang. Dan mereka yang mengangkat Daud menjadi raja atas Israel. Walaupun dia tahu nih visinya, goalnya, aku jadi raja seluruh Yehuda dan Israel. Tapi dia gak datang itu tua-tua. Mau apa lo? Nih aku jadi raja. Gak begitu lagi, ya kan? Ayo sekarang urapi aku jadi rajamu. Tidak berkata demikian. Tapi dia tetap apa saja tunduk kepada waktunya Tuhan. Amin. Mari saudara, mau ya kita sama-sama belajar di sini. Di Menara Doa Jakarta kita sama-sama belajar. Tidak ada yang lebih diurapi, semua diurapi oleh Tuhan. Sama semua diurapi Tuhan. Tetapi yang membedakan adalah engkau keluar dari urapan tersebut atau engkau tetap di dalam urapan itu. Ya. Dan saran saya, ayo sama-sama, jangan keluar dari urapan tersebut. Tapi tetaplah terus dalam pengurapan itu. Tetap masuk di dalamnya. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri.